Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September mungkin menjadi salah satu peristiwa terberat yang pernah dihadapi Soekarno. Bagaimana tidak, dalam peristiwa itu Indonesia kehilangan beberapa perwira tinggi militer seperti Jenderal Ahmad Yani hingga Mayor Jenderal D.I. Pandjaitan. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Soekarno pun harus kehilangan kekuasaannya. Bahkan, bapak pendiri bangsa ini sampai menangis dan memeluk putrinya, yakni Sukmawati. Hal ini sempat dikisahkan oleh Sukmawati saat ditemui Kompas.com di kantor para sindiket Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 30 September 2016. Sukmawati menuturkan kronologi peristiwa G30S berdasarkan pengalamannya. Pada malam hari 30 September, ia sedang berada di istana, sementara ayahnya tidak ada di tempat karena menghadiri Hari Teknik Nasional. Setelah acara tersebut, Soekarno tidak pulang ke istana, melainkan pergi ke rumah istri ketiganya, Hartini, di Bogor, sebagaimana kebiasaan setiap akhir pekan. Pada malam itu belum terjadi peristiwa mencekam. Keesokan harinya, 1 Oktober 1965, ketika Sukmawati sedang bersiap berangkat sekolah, pengasuhnya tiba-tiba meminta untuk tidak berangkat. Alasannya, ada kabar dari detasmen kawal pribadi bahwa sejumlah jenderal telah diculik. Suasana pagi itu begitu sepi, Sukmawati sempat mengintip keluar istana, namun tidak melihat seorang ajudan pun di sekitar. Sebaliknya, ia justru menyaksikan sekumpulan tentara berseragam pakaian dinas lapangan yang tampak siap bertempur. Ia merasa aneh karena hari itu tidak ada perayaan kenegaraan apapun, meski menduga hal itu berkaitan dengan kabar penculikan jenderal. Ketegangan semakin terasa ketika ia melihat tentara bersenjata pistol di halaman istana, serta keberadaan truk yang seharusnya dilarang masuk ke lingkungan istana. Padahal, hanya ajudan Soekarno yang diperbolehkan membawa senjata api di dalam lingkungan itu. Di dalam istana, Sukmawati hanya ditemani kakaknya, Rahmawati, dan adiknya Guru. Tak lama kemudian, seorang ajudan memerintahkan mereka untuk berkemas dan meninggalkan istana. Anak-anak Soekarno lalu diantar ke rumah ibunya di Jalan Sriwijaya. Ketika meninggalkan istana, mereka melihat banyak tentara tak dikenal berjaga di depan pagar. Sesampainya di rumah sang ibu, mereka mendapat perintah untuk menemui ayah mereka di kawasan Halim. Akhirnya, Sukmawati bertemu kembali dengan Soekarno. Saat itu ia melihat wajah ayahnya yang tampak berbeda, penuh kesedihan dan kekalutan, sebuah ekspresi yang terakhir ia saksikan ketika terjadi percobaan pembunuhan Soekarno di perguruan Cikini pada 30 November 1957. Menurut perasaan Sukmawati, ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Di Halim, Soekarno sudah didampingi oleh para panglima tentaranya, namun Jenderal Ahmad Yani tidak hadir karena ia menjadi salah satu korban gugur dalam peristiwa G30S. Setelah itu, Soekarno meminta anak-anaknya untuk menemui ibunya yang berada di Bandung. Bagi Sukmawati, setelah hari itu kehidupannya kembali berjalan seperti biasa. Namun, pada tahun 1967, keluarga Soekarno harus meninggalkan istana. MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 33 MPRS tahun 1967 yang mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat pengemban Super Semar Soeharto sebagai presiden. Setelah itu Soekarno dikenai tahanan kota hingga akhir 1967 di Wisma Yaso. Kemudian pada awal 1968 statusnya berubah menjadi tahanan rumah dengan aktivitas yang sangat dibatasi, bahkan untuk bertemu keluarga pun sulit. Kepada Sukmawati, Soekarno pernah mengungkapkan bahwa ia merasa sangat kesepian, banyak menteri yang masih setia padanya ditangkap pemerintah. Hanya Hartini yang diperbolehkan mendampingi di rumah tahanan. Sukmawati sendiri hanya bisa menjenguk ketika tim investigasi Angkatan Darat tidak sedang melakukan pemeriksaan di Wisma Yaso. Ia menggambarkan betapa hancurnya hati sang ayah yang setelah segala pengabdiannya untuk bangsa justru berakhir sebagai tahanan politik. Suatu hari, ketika Sukmawati berkesempatan menjenguk, ia mendapati ayahnya sudah kehilangan semangat untuk sekedar keluar berjalan-jalan keliling kota, sesuatu yang dulu menjadi kebiasaannya. Soekarno hanya berbaring di sofa dan tiba-tiba menangis terseduh sambil memeluk putrinya itu. Saat itu Sukmawati belum memahami alasan ayahnya menangis, namun belakangan ia mengetahui bahwa tangisan itu muncul karena Soekarno mendengar kabar buruk setelah peristiwa 1 Oktober 1965.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.